Sehebat apapun dia tampil, sehebat apapun aparat mendukung mereka, tetapi hanya dengan tusukan paku ke kertas itu, mereka akan kita kalahkan dengan sangat telak. Bagaimana dengan uang mereka? Nah, uang menurut saya itu hanya menandakan kepanikan saat ini. Semua program yang jor-joran itu menandai bahwa ternyata tidak mudah menundukkan rakyat. Ternyata tidak mudah menang ketika semua orang sudah bangun dan terjaga. Jadi menurut saya tidak apa-apa mereka keluarkan uang, tetapi jangan pernah menggadaikan masa depan kita hanya dengan uang segitu. Inilah yang harus terus disampaikan kepada semua orang. Di pengajian-pengajian dan lain-lain harus disampaikan bahwa terima saja uang itu karena setiap orang yang sulit berhak untuk dibantu. Dan setiap orang yang punya kelebihan berkewajiban untuk membantu. Ini hubungan yang sangat biasa yang Islam sendiri mengajarkan. Tetapi tidak ada urusannya dengan tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari kami ingin memperjuangkan kepentingan 5 tahun kami. Untuk kami dan orang-orang yang kami cintai di lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang terbesar. Pada saat itu uang kalian tidak laku. Itulah yang harus kita kampanyekan di mana-mana. Jadi jangan pernah merasa dikasih uang 500.000 harus memilih seseorang. Murah betul harga rakyat. Yang sedang ditentukan bukan hanya melubangi kertas pada tanggal 14 Februari. Tapi menentukan masa depan dalam 5 tahun setidak-tidaknya. Dan inilah yang menurut saya program jangka pendek yang jangan sampai lepas. Masa depan Indonesia ditentukan 2024. Masa depan politik umat Islam, kebudayaan Islam, dan lain-lain ditentukan pada 2024. Jangan pernah hilangkan kesempatan itu. Dalam bahasa Indonesia ada peribahasanya. Jangan membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas. 14 Februari itu adalah peristiwa di mana kita tidak membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas. Kesempatan baik yang tersedia jangan dilewatkan. Nah itulah yang kemudian nanti dilanjutkan dengan program jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengahnya adalah menurut saya, umat Islam harus terjaga sepanjang saat. Kontestasi, kompetisi, itu harus kita rumuskan ulang. Bukan setiap kali datang pemilu kita punya kontestasi. Kontestasi itu sepanjang saat. Karena setiap saat kita bisa bertemu dengan pemimpin yang hilaf. Kita bisa bertemu dengan pejabat publik yang lupa pada janji-janjinya. Iya. Kita bisa ketemu orang-orang yang berniat memperjuangkan manfaat dan maslahat sebanyak mungkin orang, tapi dia hilaf memperjuangkan kepentingan yang sempit. Siapa yang harus mengingatkan? Kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya pilihan pada saat Pilpres nanti, setelah mencoblos langsung berubah status. Dari pencoblos menjadi penagih janji. Jika yang bersangkutan bengkok, kitalah yang pertama kali harus meluruskan. Jika yang bersangkutan lupa, kitalah yang harus mengingatkan. Itulah cara kita berpolitik. Itulah cara Islam mengajarkan sejauh yang saya paham. Pemahaman saya tentu tidak sebesar Pak Yai dan Pak Ustadz. Dan Bapak Ibu dan lain-lain. Tetapi kurang lebih yang saya paham begitu. Dalam jangka menengah, menurut saya, umat Islam harus memperjuangkan banyak sekali. Ada regulasi di situ. Kan umat Islam sering ngomong begini, kalau umat sekalipun hebat, punya kualitas, tapi tidak punya uang, tidak akan pernah dapat kesempatan. Salah satu sebabnya adalah di Indonesia tidak ada undang-undang pendanaan politik. Yang di banyak negara yang lain ada. Undang-undang pendanaan politik itu misalnya akan membatasi, sehingga kalau saya punya stasiun TV, saya tidak bisa mengiklankan partai saya sepanjang hari di televisi saya. Karena ada plafon, ada batas atas dari pengeluaran dana untuk kegiatan kampanye partai saya. Ketika lewat, tidak bisa lagi dia diudarakan. Undang-undang mengatur itu. Jika ada undang-undang yang semacam itu, tidak ada lagi orang yang bisa membiayai triliunan satu kegiatan kampanye, lalu kemudian setelah yang bersangkutan menang, semua kebijakan mengabdi pada kepentingan yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pendanaan Politik dilarang. Istilah susahnya itu repayment. Membayar balik kepada bohir. Kepada orang-orang yang menyediakan dana itu. Itu perjuangan umat Islam itu. Jangan keliru. Umat harus terbuka matanya bahwa tidak sesempit memperjuangkan
kebebasan di majelis, tidak hanya itu. Jadi apa yang terjadi dalam perputaran siang dan malam di langit dan di bumi itu adalah ayat-ayat Allah. Maka dengan definisi itu perjuangan kita harus sampai kemana-mana. Jadi menurut saya ini jangka menengah 5 tahun dan 10 tahun. Dan salah satu bentuknya nanti adalah kita di Indonesia mengubah definisi umat dari massa menjadi warga negara. Massa itu orang banyak yang berkerumun. Warga negara itu tahu persis haknya, pandai menjaga hak itu. Tahu persis hak orang lain dan orang banyak, pandai menunaikan kewajiban untuk tegaknya hak orang lain dan orang banyak itu. Dia tahu ada pemimpin, tetapi dia tidak mau menumpukan seluruhnya kepada pemimpin. Dia harus memperjuangkan bertumpu pada dirinya. Dia tidak mau menunggu, tapi dia proaktif. Dan setiap kali ada pencederaan atau pembunuhan hak, dia melawan dengan cara Islam mengajarkan yang beradab. Nah, ketika kemudian semua kategori tadi ada, maka jadilah umat Islam berubah dari massa menjadi warga negara. Itu nggak boleh lama-lama itu. 5 tahun, 10 tahun harus sudah tercapai. Etika politik saat ini betul-betul sudah porak-poranda. Dan dari perdebatan kemarin, kata etik ini juga menjadi sumber masalah. Karena memang ada yang tidak etik. Dan masing-masing saling menuduh tidak etis. Apa pandangan Pak Aep tentang etika politik kekinian di bangsa ini? Dan apa kira-kira kaitannya dengan roadmap ini? Menurut saya harus kita rumuskan dulu soal etika itu. Iya. Etika ini kan berbeda dari hukum karena etika ini tidak diatur satu set, satu perangkat dengan ketentuan soal sanksi. Jadi jika ada sesuatu dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak ada urusannya dengan sanksi, tapi hanya urusannya pada soal kepatutan, maka kita sebut itu sebagai etika. Ketika kemudian sudah dirumuskan lebih lanjut, diatur, ada aturan sanksinya, ada aturan ganjarannya, maka berkembanglah dia dari tataran etik ke tataran hukum. Dia menjadi aturan hukum. Nah, yang menarik adalah setiap bangsa yang bisa menjaga etikanya, itu harus selalu memiliki kepemimpinan yang punya nilai keteladanan. Iya. Ketika kepemimpinan yang punya keteladanan itu tidak ada, etika tidak mungkin hidup. Karena sebetulnya etika itu terjaga oleh perilaku yang dilihat orang. Iya. Dan ketika perilaku yang dilihat orang itu dipertontonkan pada panggung yang terbesar, maka semua orang di seluruh tempat atau bangsa itu seperti dipandu tentang apa yang patut dan tidak patut. Nah, ketika kemudian kepemimpinan yang bernilai keteladanan itu tidak ada, maka etika di satu tempat akan hancur. Saya ingat 2017, Ustadz, ketika ada kontestasi di Jakarta yang sangat penting. Banyak orang pada waktu itu pesimis dalam tanda kutip bahwa pemimpin Jakarta yang sebegitu kuat dan dianggap berhasil membangun kotanya katanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi itu bisa dikalahkan. Ternyata ketika, saya masih ingat itu, survei pertama diadakan, itu lumayan jauh jaraknya dengan pilkadanya 2017, saya ingat itu 2016 bulan Januari, kami sudah melakukan survei yang pertama. Lalu kemudian apa yang ditemukan? Ternyata ada 3 lubang besar di Jakarta, yang kalau kemudian orang garap itu secara serius, ini persoalan serius dalam kepemimpinan. Nomor 1, pemimpin di Jakarta tidak layak diteladani. Menurut survei ini, Januari 2016. Terus yang kedua, pemimpin di Jakarta tidak mempersatukan, tetapi cenderung memecah belah. Terus kemudian yang ketiga, pemimpin di Jakarta tidak punya pemihakan yang tegas terhadap orang kecil dan orang yang terkorbankan di kota Jakarta. Itulah 3 hal yang kami temukan. Oh, ini belum pernah terbongkar nih, belum pernah terekspos nih. Ya, lalu kemudian di survei-survei berikutnya hal itu didalami. Maka ketika kemudian harus dicari kandidat dan bagaimana kandidat itu tampil,